Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now dan kita lanjutkan kembali terkait dengan dialog bertema waspada gelombang tinggi di pantai mengingat beberapa kasus tenggelamnya wisatawan terjadi di pantai beberapa kasus terjadi dalam satu pekan terakhir. Kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi dan Maritim BMKG Pak Eko Prasetyo dan tampaknya saya barusan mendapatkan informasi bahwa Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin juga sudah bergabung. Selamat sore Pak AKBP Edwin. Baik, kita lanjut kembali kalau begitu Pak Eko ya. Berhubung tadinya saya juga ingin menanyakan terkait dengan kronologi tenggelamnya satu remaja yang ada di pantai Pasir Mulih di Lampung Selatan. Pak Eko, tadi pertanyaan saya adalah apakah karakteristik yang terjadi di tepi pantai selatan tepi dari Samudra Hindia ini juga terjadi di pantai-pantai lain yang ada di tepi samudra lainnya seperti Atlantik, Pasifik atau bagaimana Pak? Ya, sepanjang di situ ada laut yang terbuka, di mana tidak ada hambatan daratan dan angin bebas tiup kencang di situ. Tentunya itu akan berpotensi terjadi gelombang tinggi di situ. Baik. Pak Eko, apakah ada? Baik, Pak Eko bisa mendengar suara yang Pak Eko dengar saat ini? Bisa dengar. Oke. Ya. Mungkin teman-teman bisa dibantu untuk menutup suaranya karena saya juga ingin mendengar penjelasan dari Pak Eko. Pak Eko, kita lanjutkan kembali Pak Eko terkait dengan tadi bagaimana karakteristik pantai yang ada di Samudra Hindia. Apakah memang Samudra Hindia ini punya semacam kondisi berbeda gitu dengan samudra-samudra lainnya yang ada di bumi? Ya. Samudra Hindia ya khususnya di sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara terbuka, tidak ada hambatan daratan sama sekali terhadap tiupan angin ya menuju daratan yang mengalir melewati perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara yang kerap sekali menjadikan gelombang tinggi di daerah tersebut. Jika angin bertiup semakin kencang maka gelombang akan terbangkit tinggi. Demikian Mbak Fari. Dan berbeda juga ya. Terutama kalau cuacanya juga buruk seperti itu ya Pak Eko ya. Iya. Baik. Kalau misalnya untuk saya pernah melihat ada gambar ketika sebuah pantai, tepatnya di Pantai Pacitan atau Pantai Soge Pacitan itu ketika ada bendera merah yang berkibar atau ditancapkan di pantai tersebut, itu artinya wisatawan atau warga tidak boleh terjun ke pantai itu karena kondisinya memang tidak kondusif. Mungkin apakah ini bisa diinformasikan atau diedukasi karena saya sendiri juga baru terinformasikan bahwa ada tanda-tanda seperti bendera-bendera tersebut, Pak? Iya. Masyarakat sudah cukup cerdas di dalam menandai daerah-daerah yang berbahaya, ya, terutama tugas-tugas di daerah wisata pantai dengan memberikan bendera yang mengapung, kemudian pelampung-pelampung yang berwarna-warna sebagai batas maksimal para wisatawan beraktivitas. Itu harus dipatuhi. Bahwasanya disitulah daerah terjauh yang boleh digunakan dalam beraktivitas. Karena setelah itu maka akan terjadi kecurangan yang sangat dari sebuah pantai, juga arus yang kencang ya di lapisan permukaan hingga bawahnya. Itu yang tidak dipahami oleh masyarakat yang cenderung abai, lebih senang pada keinginan diri daripada keselamatan diri. Begitu. Padahal juga sudah ada penjaga pantai yang memberikan imbauan ya Pak ya di sana ya. Betul sekali. Baik. Bahkan kadang ya tidak segan-segan penjaga pantai itu meniup peluit dengan keras atau dengan apa saja untuk melarang para wisatawan ini untuk beraktivitas lebih jauh lagi yang berbahaya. Gitu. Baik. Pak Eko juga saya harus memperjelas lagi terkait dengan rip current tadi. Dengan adanya batas rip current tersebut, apakah memang cuma katakanlah rip current tersebut akan berpengaruh kepada batas yang telah ditetapkan atau bisa sampai ke tepi pantai? Rip current itu berlangsung secara general ya, sepanjang garis pantai dan jaraknya ya puluhan kilometer. Sepanjang itu pantai yang terjal, tentunya rip current akan bisa berlangsung di situ. Baik, mungkin terakhir Pak Eko, dengan adanya atau katakanlah prediksi cuaca sampai dengan beberapa pekan ke depan ini, kira-kira bagi warga yang masih ingin main ke pantai, apa yang harus kita perhatikan? Ya, yang pertama
informasi cuaca maritim terkait peringatan dini gelombang tinggi yang dikeluarkan BMKG harus dijadikan acuan di dalam merencanakan beraktivitas oleh masyarakat apapun untuk aktivitas di laut. Baik itu wisata atau menangkap ikan atau berlayar, itu harus menjadi acuan dalam merencanakan beraktivitas. Kemudian jika masih kurang jelas, silakan untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan di BMKG terdekat. Seperti apa harusnya menyikapi atau beradaptasi atau menyiapkan mitigasinya terhadap peringatan dini gelombang tinggi yang dikeluarkan BMKG. Itu saja. Dan bila perlu hadirlah di sekolah lapang cuaca nelayan yang diselenggarakan BMKG untuk ikut menikmati edukasi kami di dalam bagaimana memanfaatkan informasi cuaca maritim dari BMKG secara bijak dan benar. Itu. Apalagi edukasi ini sangat penting ya Pak ya untuk keamanan dan juga keselamatan kita semuanya. Baik Pak Eko, karena durasi sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari. Terima kasih sekali Pak Eko atas informasinya. Kita harapkan agar kasus ini tidak terjadi lagi ke depannya. Terima kasih banyak Pak Eko. Sekali lagi salam sehat selalu. Sampai jumpa. Salam sehat, sampai jumpa. Dan pemirsa, kembali kita akan pantau arus mudik atau arus balik mudik lebaran tahun ini di Pelabuhan Bakauheni. Sudah ada rekan Camar Enda di Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Selamat sore Camar, langsung saja dengan laporan Anda. Selamat sore Fani dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di pintu masuk menuju Pelabuhan Bakauheni dan baru saja berlangsung konferensi pers bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Memang pemantauan kami dari pagi, siang dan juga sore hari, ini intensitas kendaraan terus meningkat untuk arus balik menuju ke arah Pulau Jawa, dan tepat di belakang saya memang sejumlah kantong parkir ini mulai diberlakukan dan nantinya pihak dari ASDP Indonesia bekerjasama dengan sejumlah stakeholder ini membuat gelombang-gelombang dari kendaraan agar tidak terjadi penumpukan. Dan untuk mengetahui skema bagaimana antisipasi yang dilakukan untuk arus balik 2022 sudah bersama dengan kami Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsy. Selamat sore Pak Pandra. Ya, selamat sore Bung Camar. Baik, Pak Pandra, bisa dijelaskan bagaimana antisipasi yang dilakukan nantinya apabila terjadi lonjakan di Pelabuhan Bakauheni ini untuk arus balik? Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 ya baru saja berkunjung melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni, yaitu Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan beberapa pejabat dari Mabes Polri. Kaitan dengan kunjungan tersebut tidak terlepas bagaimana untuk melakukan pemantauan arus balik Lebaran tahun 2022, yaitu dari wilayah Sumatera ke Pulau Jawa. Karena tempat kita berdiri sekarang ini adalah pintu gerbang masuk ke Pelabuhan Bakauheni dan di belakang saya adalah posko terpadu. Jadi posko terpadu ini sudah tercatat di dalam operasi Ketupat Krakatau Polda Lampung tahun 2022 ini tercatat sudah lebih dari 142.000 ya, terhitung mulai tanggal 6 dan sampai tanggal 7 Mei, yaitu adalah penumpang ataupun warga masyarakat yang sudah bergeser ke Pulau Jawa dari Pelabuhan Bakauheni ini. Tentu tadi Bapak Menteri sudah sampaikan bahwa itu masih sekitar 40%, masih ada sekitar 60% lagi. Kita masih ada puncak hari ataupun juga untuk arus balik itu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Untuk kantong-kantong parkir kan ini memang sudah diberlakukan di ruas tol, kemudian juga di jalan arteri. Nah, apakah itu cukup efektif Pak untuk mengurai kemacetan dan juga kepadatan di arus balik di Bakauheni ini Pak? Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan tadi, kerjasama kita ini adalah kerjasama antar pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah untuk mempercepat mudik dan juga kalau bisa menunda ke mudik tersebut kalau bisa di atas tanggal 9, apalagi ada kebijakan untuk daring dalam sekolah, kemudian juga ada WFH dan sebagainya, termasuk juga kami dalam situasional Polda Lampung juga memberlakukan apa yang kita sebut dengan sandi hijau, kuning dan merah. Yang kita lihat sekarang dalam keadaan lancar, tidak hijau, artinya lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Apabila sandi kuning berarti ada kepadatan sekitar 2 km di mulut pintu gerbang tol, maksudnya pintu gerbang Pelabuhan Bakauheni. Kalau 4 km itu sandinya merah. Apabila terjadi sandi merah,
itu kita akan alihkan para pengendara tersebut ke kantong-kantong yang ada di rest area, yaitu di rest area 87, kemudian rest area 49, dan rest area 20B. Nah, di sana juga nanti kita akan melihat situasi yang ada, termasuk kita sudah mengalihkan ada 2 pelabuhan, maksudnya selain Bakahuni, kita sudah ada pelabuhan panjang yang tentunya juga memperpendek, ya, artinya jarak tempuh dari Bandar Lampung ke Lampung Selatan ini sekitar 70 km, tetapi dengan mengarahkan ke pelabuhan panjang ini kita lebih cepat. Artinya kita sudah harganya juga sama, dan juga kami menghimbau kepada seluruh para pengendara, ya, artinya betul-betul dijaga kondisi kesehatan, kemudian juga harus di kondisi kendaraannya, apabila letih berkendara lebih dari 3-4 jam, berhentilah di rest area yang ada, dan apabila membutuhkan bantuan Polri, kontak atau call center Polri bebas pulsa 110. Tentunya harapan kita selamat jalan sampai ke daerah tempat pemberangkatan awal, mudik aman, mudik sehat, protokol kesehatan dijaga selalu. Terima kasih Pak Pandra, sangat informatif sekali. Selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, Fani, itu dia perbincangan kami dengan Kabid Humas dari Polda Lampung, dan dapat kami sampaikan pula bahwa sejumlah kantong parkir juga sudah disiagakan di kilometer 20B, kemudian juga kilometer 33, beserta dengan nantinya akan ada pemeriksaan dari kepolisian apakah masyarakat ataupun Anda sudah memiliki tiket yang dapat dibeli secara online, dikarenakan saat ini pihak dari SDP tidak lagi menjagakan ataupun menyediakan tiket yang dapat dibeli langsung ataupun on the spot. Sementara demikian, Fani, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Informasi Camarenda mungkin bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman atau rekan-rekan yang masih akan melakukan perjalanan arus kembali ke Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih Camarenda sekali lagi, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu. Dan pemirsa, kami masih akan, atau MNC News Now akan masih kembali sesaat lagi bersama rekan saya Wilson Purba. Tetaplah bersama kami. Mobil minibus warna hitam ini ringsek usai menabrak mobil sedan putih di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan dini hari tadi. Kencangnya hantaman membuat bagian depan mobil minibus rusak parah, sedangkan mobil sedan mengalami kerusakan pada bagian kanan dan ban kiri. Menurut saksi mata, kecelakaan ini dipicu mobil sedan yang melaju dari arah Bulungan menerobos lampu merah di persimpangan Jalan Trunojoyo. Di saat bersamaan, dari arah Blok M, mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya tabrakan tak terhindarkan. Untuk proses pemeriksaan, para pengemudi dibawa ke unit laka lantas Polres Jakarta Selatan beserta kendaraannya. Mobil SUV menabrak pohon dan trotoar sebelum tercebur ke dalam kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kecelakaan ini menjadi tontonan warga yang berada di lokasi. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil dari dalam kali sebelum akhirnya menggunakan alat berat. Tidak ada korban jiwa karena pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Selama proses evakuasi, petugas sempat menutup arus lalu lintas dari Jalan Boulevard Barat menuju Pegangsaan 2. Tim evakuasi terjadi kecelakaan. Inilah video amatir yang merekam momen sesaat setelah minibus yang syarat penumpang terperosok ke jurang sedalam 50 meter di jalan penghubung antara Kabupaten Bintoro, Desa Peranten, Kecamatan Batang, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia karena luka di bagian kepala dan belasan penumpang lain mengalami luka ringan dan berat. Rombongan keluarga berisi 17 orang warga Ulu Jami, Pemalang ini tengah pulang dari libur lebaran di Dieng. Di tengah perjalanan dengan medan jalanan turun tajam, diduga rem minibus tak berfungsi dengan baik. Polantas Polres Batang kini tengah melakukan olah TKP untuk mendalami insiden kecelakaan. Jenazah korban meninggal sudah dijemput pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara penumpang yang mengalami luka ringan dirawat di Puskesmas Bawang dan 5 orang penumpang luka berat dirujuk ke RS Kim Batang.